warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qamara nuran wasyamsa diya وجعل الأموات عظة وتذكرة للأحياء اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا محمد القائل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وعلى آله الكرماء وأصحابه الحكماء وأتباعه العلماء وعلى الذين كانوا على الكافرين أشداء وفيما بينهم رحماء أما بعد وبعد التحية yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan para masyayikh, para kiai, ruasa Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para asatid, para sepuh, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, fi muqaddimatihim guru kita Dr. K. Haji Abbas Husaini Fuad Hasim yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau masih transit, insya Allah sebentar lagi juga akan hadir di majelis ini. Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka Kiai Abdul Karim, Ketua Tanfidiyah PCNU Majalengka Kiai Dedi Mulyadi, beserta seluruh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya muliakan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Kebangkitan Bangsa Kiai Nasir, beliau satu alma mater dengan kami, alhamdulillah bisa hadir di sasuan beliau di Majalengka. Muspika Kecamatan Leumunding, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Leumunding Kiai Haji Maman Fathur Rahman, beserta Ketua Tanfidiyah dan seluruh jajaran yang baru saja dilantik, pengurus ranting Nahdlatul Ulama sewilayah Kecamatan Leumunding, pimpinan badan otonom, ketua-ketua lembaga, para hadirin, para hadirat, semua yang hadir mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan semua umatnya yang selalu mengikuti syariat beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama melihat wajah Rasulullah kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok banyak yang tidak amin? Yang tidak amin saya doakan kumpulnya dengan mak lampir.
Bapak Ibu kepingin napa mboten kumpul Rasulullah? Kumpul di mana? Kumpul di mana? Kira-kira masuk surga? Allahumma aminnya luar biasa mantap, tapi potongannya banyak yang kurang pas. Mudah-mudahan semuanya di surga. Allahumma. Allahumma. Kita semua akan berada di surga bersama Rasulullah. Allahumma. Kalau kita punya modal, modalnya adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusarul mar'u ma'aman ahab wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku kelak di surga. Allahumma. Cinta atau mahabbah kepada Rasulullah tidak bisa dibuktikan hanya dengan ungkapan kata-kata. Tidak bisa dibuktikan dengan sajak dan puisi. Bahkan tidak cukup dibuktikan dengan kita banyak bersolawat. Walaupun dengan solawat kita akan banyak mendapatkan keutamaan, utamanya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Bayangkan satu kali solawat yang kita baca, 10 rahmat yang akan Allah turunkan dan berikan kepada kita. Tetapi banyak solawat belum cukup membuktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah hanya bisa dibuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ittiba kepada Rasulullah tidak sekedar menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah, tapi sekaligus bukti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Problemnya para hadirin semua, para hadirin sedayana, ya. Betul? Sedayana. Saya baru bisa singkuring sedayana. Itu aja yang bisa. Katundu, ya. Ada katundu. Ya, katundu itu hampir sama dengan Madura. Katondu katanya orang Madura. Ngantuk. Apa? Begitu. Ya. Ya, taunya itu singkuring sirah sedayana. Problemnya para hadirin, di dalam kita ittiba, di dalam kita mengikuti, mencontoh, menjadikan Rasulullah sebagai model dalam kehidupan kita, kita dihadapkan pada dua hal. Pertama, kita dipisah oleh Rasulullah dengan Rasulullah. Kita dipisah bersama Rasulullah dengan jarak yang sangat jauh. Kurang lebih kalau dari Majalengka sekitar 7 sampai 8.000 kilo. Kalau Kertajati udah beroperasi langsung ke Jeddah kurang lebih 9 sampai 10 jam. Itu kalau naik pesawat. Kalau bawa mobil kurang lebih 1 bulan, kalau jalan kaki silakan dihitung sendiri. Ini jarak kita dengan Rasulullah. Jarak dengan tempat di mana Rasulullah dilahirkan, di mana Rasulullah tumbuh, berkembang hidup, kemudian mendapatkan risalah dari Allah, menebarkan dakwah, dan kemudian Rasulullah wafat. Jarak dari kita ke Mekah, jarak dari kita ke Madinah, ini dipisah dengan jarak yang sangat jauh. Yang kedua, problem waktu. Kita ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hitungannya sudah sekitar 1423 tahun kita ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena jauhnya jarak, karena lamanya waktu yang tidak mempertemukan kita dengan Rasulullah, maka dalam ittiba Rasulullah kita tidak bisa langsung ikut kepada Rasulullah. Bagaimana cara ittiba kepada Rasulullah agar supaya di dalam kita ikut Rasulullah ini benar, agar supaya dalam ikut Rasulullah ini tepat? Maka tidak ada cara lain ikut Rasulullah melalui para ulama. Akhir-akhir ini kita dihadapkan dalam hitungan yang cukup rumit di dalam menentukan dan memilih para ulama yang dapat kita jadikan teladan, yang dapat kita ikuti, yang dapat kita pedomani, yang akan memberikan sambung sanad kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sekarang banyak yang ngaku-ngaku ulama, bahkan ada yang baru kemarin sore kenal Islam. Begitu ia belajar Islam tidak melalui proses yang tepat, tidak dengan sanad keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, hanya dapat informasi sepotong-sepotong, udah merasa cara beragamanya yang paling benar, udah merasa kalau perbuatannya paling sesuai dengan sunnah. Kalau baru ngerasa demikian, kemudian dia konsisten melaksanakan, itu masih mendingan. Kadang-kadang merasa paling tepat padahal belum tepat, mulai berani menyalahkan orang lain. Bahkan para ulama yang belajar agamanya runtut dari awal sampai akhir, terjamin sanad keilmuannya bersambung dari gurunya sampai kepada Rasulullah, kadang-kadang mulai disalah-salahkan. Nah, itu orang sekarang termasuk warga Nahdien, ada yang mulai mengidolakan tokoh-tokoh baru tersebut. Ada yang beberapa waktu yang lalu masih aktif jadi artis, jadi bintang film, ada dalam dunia seperti itu. Kemudian udah merasa usianya agak tua, keartisannya khawatir sebentar lagi tidak laku karena wajahnya mulai keriput, bermetamorfosis, berubah menjadi ustadzah. Modalnya jilbab besar, namanya hijrah. Ada apa enggak? Kemudian ikut menjadi konten kreator atau bahkan menjadi influencer. Karena dia punya modal banyak follower dan viewer, akhirnya juga mengambil coupling, mulai bicara masalah agama. Padahal sama sekali tidak ngerti agama, tapi mungkin karena tertarik orang dengan viralnya, tertarik dengan keterkenalannya, tertarik dengan ketokohannya, ini banyak yang mengikuti padahal sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang keagamaannya. Ini yang perlu diperhatikan semua oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, bahwa di dalam beragama, utamanya mendapatkan informasi tentang ajaran-ajaran agama secara ketat, Hadratus Syekh mengingatkan kepada kita semua, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini bagian penting daripada agama, maka seleksilah, lihatlah, hati-hatilah dari mana kita mendapatkan ilmu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau panjenengan tidak punya mi'yar, tidak punya standar, khawatir keliru, yang dianggap sebagai ulama ternyata bukan ulama, atau paling tidak hanya mengaku-ngaku sebagai ulama padahal tidak memiliki piranti keilmuan yang bisa menjadi prasyarat dirinya disebut sebagai ulama, maka jangan coba-coba untuk menentukan sendiri kalau tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk menentukan, melainkan ikut para tokoh, para guru, para ulama yang muktabar, yang sudah kita kenal bagaimana sanad keilmuannya, sudah kita tahu di mana tempatnya, seperti apa kiprahnya, dan bagaimana perjuangannya. Ikutlah beliau-beliau, utamanya melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang problemnya sekarang Kiai Nasir
Banyak yang tidak tahu itu siapa, hanya kelihatannya kok banyak followernya, banyak viewernya. Kalau berbicara di mana, yang nonton langsung banyak, yang subscribe itu juga banyak, yang jempol itu juga banyak. Tapi kita tidak tahu dia dari mana, berguru ke siapa, bagaimana sanad keilmuannya. Tahu-tahu dijadikan idola, bahkan kadang-kadang menggantikan gurunya sendiri yang sudah jelas ngopeni dia secara tertib belajar agama dari awal sampai akhir. Ada yang lebih suka sama tokoh-tokoh baru sampai kemudian melupakan, tidak ingat sama Rois Surya PCNU, tidak ingat sama kiai-kiai di kampung. Padahal itu yang memperkenalkan dia agama dari awal. Ini problem-problem kekinian, problem-problem saat ini. Bapak Ibu, dari beberapa informasi, data yang disampaikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, hari-hari ini yang aktif menggunakan internet, yang punya gadget yang tersambung dengan jaringan internet di seluruh Indonesia, ini sudah mencapai 204 juta. Kurang lebih sekitar 85% penduduk Indonesia ini sudah aktif dengan internet. Di satu sisi mempermudah akses informasi, tapi di sisi lain ada hal yang harus kita perhatikan dan perlu kita hati-hati. Kenapa? Karena begitu mudahnya akses informasi masuk dari berbagai macam jalur. Kadang-kadang ada di kalangan warga kita tidak memiliki kemampuan untuk menfilter, sehingga mulai menimbulkan kegamangan dan persoalan-persoalan di dalam persoalan masalah paham keagamaan. Mulai mempertanyakan tentang hujah-hujah dari amaliyah yang selama ini diajarkan oleh para salafun saleh. Kemudian kadang-kadang mendapat informasi sepotong-sepotong dari orang yang tidak tepat. Beberapa waktu yang lalu ada potongan flyer yang di situ diposting, disebarkan melalui berbagai macam platform media sosial. Tulisannya sederhana: orang yang tidak mau mengadakan tahlilan dan mengadakan haul itu adalah orang yang paling berbakti kepada orang tua. Tulisannya cukup begitu. Alhamdulillah mijanya datang, berarti sinyalnya minuman akan datang. Terima kasih. Gak usah di samping, di depan saja. Terlalu jauh ngambilnya susah. Terima kasih. Yang datang baru 1 botol aqua, 1 kaleng penyegar cap kaki 3. Kuenya mana? Mohon maaf, Jember Majalengka ini kurang lebih 12 jam perjalanan. Kalau yang datang cuma seperti ini, antara yang masuk dengan yang keluar tidak imbang. Tekor saya pulangnya. Ya perlu ditambah susu. Terima kasih. Yang ini boleh dibawa lagi. Enggak, yang ini. Iya, bakinya. Kalau dikembalikan terus ada kuenya, enggak apa-apa nanti. Oh iya, terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada potongan informasi begitu Bapak Ibu. Anak yang tidak mau mengadakan tahlilan dan haul itu adalah anak yang paling berbakti kepada orang tua. Kenapa? Kemudian ada pernyataan yang mengisahkan tentang sabda Rasulullah yang suatu saat melakukan perjalanan bersama Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud bersama Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah menemukan di situ ada orang yang baru meninggal. Terus di atas kuburan itu ada anak yang menangis. Rasulullah kemudian bersabda, kasihan orang itu menangis padahal di dalam kubur itu disiksa. Nah, kemudian dari hadis ini memang muncul perbedaan pandangan. Menurut Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, menangisi orang meninggal itu tidak boleh. Tapi Sayyidah Aisyah mengatakan, menangisi orang meninggal itu manusiawi. Gak apa-apa kalau keluarga meninggal kemudian kita merasa bersedih, kemudian kisah berduka. Yang penting tidak sampai kepada batasan tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 sahabat, matur nuwun, yang datang gelasnya, padahal yang ditanya susu.
Itu menandakan kalau apa yang diminta oleh manusia belum tentu dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan. Masih saya tunggu, barangkali sebentar lagi ada rahmat dan kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau kita belajar tentang tafawutus sahabah fi fahmis sunnah, perbedaan sahabat di dalam memahami hadis, di situ sering dicontohkan bagaimana Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud berbeda dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada kaitannya antara tangisan orang yang di atas kubur dengan siksa yang di dalam kubur. Yang di dalam kubur itu disiksa karena memang balasan dari amal jelek yang ia lakukan. Hanya kebetulan momentumnya bebarengan dengan anak cucunya menangis di atas kuburan. Jadi nggak ada hubungannya. Makanya menangisi orang meninggal, kata Sayyidah Aisyah, gak ada masalah. Ini kemudian dalam video yang baru-baru ini kami temukan dan banyak itu disebarluaskan. Tulisannya begini: anak yang tidak mau mengadakan tahlilan dan haul itu adalah anak yang paling berbakti. Kenapa? Ujung-ujungnya dia bikin narasi karena tahlilan dan haul yang akan menyebabkan orang tua itu disiksa. Kenapa? Dikembalikan kepada hadis yang menjelaskan tentang masalah niyahah. Padahal niyahah itu kaitannya adalah ketika ada orang meninggal, kemudian kita ini meratapi sampai pada batas kurang terima terhadap ketentuan Allah. Maka ini bahayanya ketika yang kemudian mendapatkan informasi ini dengan narasi-narasi yang sengaja dipotong-potong dan kemudian dicocok-cocokkan, padahal itu bukan kaitannya pada persoalan tersebut, maka ini akan menjadikan kegamangan dan keraguan serta kegoncangan di dalam warga Nahdliyin untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah yang selama ini sudah terbiasa di kalangan kita. Maka dari situ harus hati-hati. Saya yakin semua umat Islam yang masih meyakini, mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah yang terbaik, yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada kita semua, pasti kita semua punya keinginan untuk ittiba Rasulullah, untuk ikut Rasulullah, untuk mencontoh Rasulullah. Problemnya gimana cara mencontohnya? Kita kan tidak nutut sama Rasulullah, kita kan tidak menangis sama Rasulullah. Jangan sampai ada yang merasa paling cocok dengan Rasulullah. Memangnya udah pernah lihat bagaimana Rasulullah ibadah? Apakah sudah ada videonya? Atau pernah dengar audio yang menjelaskan tentang sabda Rasulullah? Pernah didengar sendiri? Sama-sama tidak ada. Makanya yang kita terima sampai saat ini harus jelas mata rantainya yang kita yakini bersambung kepada Rasulullah melalui guru kita, dari gurunya. Disitulah perlunya kita bersama-sama berada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama agar kita tepat di dalam mencontoh para ulama di dalam ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama yang kita maksud adalah ulama yang betul-betul ulama, memenuhi kualifikasi yang muktabar, yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksudkan. Makanya saya ambil contoh begini, Bapak Ibu. Pernah suatu saat tatkala sahabat Ja'far itu wafat, Rasulullah kemudian bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yuskiluhum." Buatkan makanan bagi keluarga Ja'far karena mereka sekarang sedang berkabung, sedang kesusahan sebab baru ada baru ditinggal meninggal. Jadi baru wafat Ja'far. Akhirnya pada waktu itu para sahabat yang datang takziah ke rumahnya sahabat Ja'far itu masing-masing membawa makanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lalu bagaimana kita mengamalkan hadis ini pada saat ini? Sehingga banyak yang kemudian berkomentar, kalau ada orang wafat yang benar, yang datang bertakziah, yang bawa makanan, bukan yang takziah yang dikasih makanan.
ada yang kemudian mulai mempengaruhi demikian. Coba kita lihat bagaimana sikap dan aktualisasi daripada hadis ini yang dikontekstualisasikan oleh para ulama kita sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Mangga panjenengan semuanya lihat, kalau ada tokoh, ada kiai dari pesantren Buntet wafat, yang takziah sampai berapa? Yang takziah sampai berapa? Sampai ribuan, betul? Sampai ribuan. Sekarang kita bayangkan, coba kita renungkan, kita bayangkan, matur nuwun, susunya datang, alhamdulillah, tinggal kopinya. Nah, ini fungsinya beda-beda. Kalau susu ini mengembalikan energi, yang ini mengurangi panas dalam. Kalau kopi menghilangkan kantuk. Jadi saya tunggu, barangkali sebentar lagi kopinya datang. Alhamdulillah, ini masih panas sekali. Kalau saya minum bukan hanya bibirnya, giginya rontok juga ini. Saya buka dulu tutupnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini masih keluarin panasnya, masih beruap. Coba sekarang kita bayangkan, kalau ada tokoh, ada kiai di Majalengka wafat, kemudian yang datang takziah 10.000, 5.000, masing-masing bawa makanan, bawa nasi, jadinya kayak apa? Jadinya seperti apa? Nasinya bosok. Betul? Ngerti bosok ibu-ibu ya? Bapak-bapak, nasinya busuk atau basi. Nanti mubadzir, bingung tuan rumahnya gimana membuangnya. Makanya para kiai-kiai kita pinter. Kalau ada orang wafat, jangan bawa nasi, tapi bawa apa? Bawa apa? Bawa beras. Ada yang lebih simpel lagi. Kalau yang datang Kiai Nasir, anggota DPR provinsi, malu dong datang bawa beras. Walaupun nanti dipikul 2 sak kiai, karatnya kurang pantas. Kalau Kiai Nasir datang, bawaannya nggak usah berat-berat. Bawa apa? Pinter jawab semuanya. Yang penting Kiai Nasir cukup bawa amplop. Urusan ada isinya atau tidak itu urusan belakang. Karena ibu-ibu mintanya amplop tadi, bukan isinya. Nah, ini sekarang kalau kita tanyakan, kita cermati, yang ikut Rasulullah, yang nyuntuh Rasulullah, yang ittiba Rasulullah, kalau ada orang wafat, takziahnya bawa beras apa bawa nasi? Bawa beras apa bawa nasi? Betul, jawabannya bawa Apakah pada masa Rasulullah orang takziah bawa beras? Tidak. Pada masa Rasulullah orang takziah bawa nasi. Tapi sekarang ikut Rasulullah, yang benar kalau takziah bawa beras apa nasi? Beras. Kenapa? Karena yang kita ambil adalah semangatnya. Membawa nasi pada waktu itu semangatnya adalah meringankan beban keluarga orang meninggal. Kalau sekarang ribuan orang bawa nasi, bukan meringankan beban, tapi ngeriwui, ngeruweti, bikin problem, bikin masalah, bikin pekerjaan sama orang meninggal. Makanya yang dibawa bukan nasi, tapi beras. Lebih tepat lagi bawa amplop apa uang? Ya bawa amplop yang isinya uang. Itu lebih tepat lagi. Ini sebetulnya ittiba Rasulullah. Tidak harus sama, tidak harus persis, karena perbedaan waktu, sarana, prasarana, dan pranata sosial yang ada. Coba saya tanya lagi ibu-ibu. Kalau dulu zaman Rasulullah, azan itu di mana? Azan itu di mana? Di atas loteng atau di atas tangga. Pokoknya di tempat yang tinggi. Tujuannya apa? Karena belum ada loudspeaker, biar suaranya terdengar kemana-mana. Nah sekarang orang azan itu cukup di bawah, yang naik loudspeakernya sama kabelnya, dan itu sudah lebih jauh jangkauan suaranya daripada azan manual naik ke atas. Jadi kalau ditanya sekarang yang ikut Nabi, azannya di atas tanpa loudspeaker, atau azannya di bawah tapi yang dijunjung tinggi loudspeakernya, yang mana yang ikut Nabi? Azan di atas apa azan di bawah? Kalau ingin persis ikut Rasulullah, silahkan sehari 5 kali azan naik ke atas.
atas menara. Karena dulu kan disiapkan menara. Jadi menara itu tempatnya orang adzan biar tempatnya tinggi, suaranya nyampe kemana-mana. Kenapa harus ada itu? Karena belum ada loudspeaker. Jadi perbedaan pranata sosial ikut mempengaruhi bagaimana cara kita ittiba kepada Rasulullah. Karena yang kita ikuti bukan kepada tampilan dan kemasannya, lebih dijaga pada substansi dan pokok masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya contohkan lagi sama Bapak Ibu. Ada orang pura-pura gaya-gayanya tidak perlu ikut ulama, tidak perlu ngaji ke pesantren, tidak perlu ngaji dengan sanad keilmuan yang bersambung pada Rasulullah. Apa alasannya? Sekarang kita sudah bisa membaca kitab-kitab hadis. Kita bisa mengakses sendiri berbagai macam informasi keagamaan tanpa harus ke pesantren, tanpa harus ikut NU. Akhirnya dia baca satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Dibaca di sana ada hadis di mana para sahabat memotret perilaku Rasulullah. Ini kategorinya adalah hadis fi'li. Isinya hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Rasulullah kalau masuk ke kamar kecil meletakkan cincin. Dia baca melalui terjemahan. Akhirnya diambil kesimpulan, kalau masuk toilet disunnahkan melepaskan cincin sebelum masuk ke toilet. Melepaskan cincin, menanggalkan cincin di luar. Ada ibu-ibu baru beli cincin emas 10 gram. Karena ingin ikut Rasulullah, ingin ikut sunnah, sebelum masuk toilet cincinnya dilepaskan, ditinggal di luar. Alhamdulillah keluar dari toilet cincinnya. Kenapa? Karena ingin ittiba Rasul. Kenapa? Baru baca hadis seperti itu. Ini kalau pemahamannya, kalau kata orang sekarang gagal paham, pemahamannya tidak tepat. Coba ngajinya di pesantren-pesantren NU, ngajinya sama kiai-kiai NU. Para kiai di Nahdlatul Ulama ketika menjelaskan hadis tidak sekedar membaca lafaz, mengartikan makna, tetapi harus ditelisik terlebih dahulu bagaimana kemunculan hadis ini dan bagaimana bacaan para ulama-ulama muktabar terhadap hadis ini. Bagaimana para ulama yang mengomentari, yang mensyarai dari ulama-ulama yang dapat kita ikuti dan kita pedomani. Akhirnya dari salah satu komentar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh Al-Muhaddis, beliau menguraikan kenapa Rasulullah ketika masuk toilet melepaskan cincin. Ternyata alasannya karena di cincin Rasulullah ada tulisan Muhammadur Rasulullah, ada asma Nabi, ada asma Allah. Berarti kesimpulan apa yang harus kita ambil dari hadis ini? Dianjurkan melepaskan segala sesuatu yang ada asma Allah dan asma Nabi ketika ia akan masuk ke toilet. Jadi bukan cincin lagi. Yang diletakkan itu adalah ma kutiba fihi ismullah wa ismu rasulihi. Karena cincin hanya mewakili. Dengan demikian cincin yang gak ada apa-apanya gak perlu ditinggal di luar kalau masuk toilet. Apalagi cincin emas baru beli 15 gram 28 karat kalau ada. Emasnya seperti itu. Atau cincinnya dari batu akik yang harganya mahal. Dulu rame-ramenya akik mahal, nggak usah ditinggal di luar. Ini beda pemahaman tadi antara pemahaman tekstual dengan kemudian kita melihat semangatnya. Kenapa teks itu harus muncul? Disitulah kemudian cara ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kemudian kita menerjemahkan perbuatan Nabi. Kemudian muncul satu pernyataan, ka'an akala ma yajiduhu, ka'an akala ma yajiduhu fi ardih wa ka'an labisa ma yalbisuhu ahlu zamani wa ka'ayyar kaba ma yajiduhu fi makan. Bagaimana Rasulullah memakan makanan yang dihasilkan dari produksi pertanian yang ada di sekitarnya. Rasulullah memakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang ada pada zamannya, dan Rasulullah menaiki kendaraan yang ditemukan di tempat di mana Rasulullah memerlukan kendaraan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya
aktualisasinya bagaimana? Apa yang didahar Rasulullah? Kurma. Apa yang didahar Rasulullah? Gandum, roti, daging, dan lain sebagainya. Makanya ada yang saklek-saklekan. Kalau makan dianjurkan hanya pakai 3 jari, karena Rasulullah makannya dengan 3 jari. Kebetulan yang dimakan Rasulullah kurma sama roti. Pakai 3 jari gak ada masalah. Kalau di Majalengka makan empal gentong, kemudian pakai 3 jari, kena kapan enggak? Ini jadi masalah. Yang dimakan soto daging, yang dimakan rawon, nggak kena pakai 3 jari. Akhirnya kita harus pakai bantuan apa? Ketika kita pakai sendok, bukan berarti kita nggak ikut Nabi. Ada saya ketemu orang seperti itu. Apa yang sampean cari? Saya mencari sunnah Rasulullah yang hilang. Seperti apa sunnah Rasulullah yang hilang? Seperti cara kami makan dan cara kami berpakaian. Oh, bagaimana cara Rasulullah makan? Hanya 3 jari. Kalau kiai-kiai sekarang termasuk di NU, kalau makan biasanya 5 jari. Udah kena juga saya. Akhirnya saya jawab, Mas, 3 jari itu prinsipnya kesederhanaan. Memang banyak sekarang kiai-kiai di NU makannya pakai 5 jari atau pakai sendok. Tapi yang dimakan 1 entong itu udah cukup. Sambian memang 3 jari, tapi 1 baki itu hanya dimakan orang berdua. Jadi prinsipnya di situ sebetulnya. Nah, makanya ketika kita menemukan teks bahwa orang berpuasa dianjurkan berbuka dengan kurma, kalau tidak ada kurma maka dia berbuka dengan air, harus dicek dulu. Kalau memang di daerah situ gak ada kurma, yang ada anggur, yang ada kelengkeng, yang ada duku, yang itu merupakan hasil pertanian, kemudian dia tidak menemukan kurma, apakah langsung beralih ke air atau makan dukuk dan anggur dulu? Itu yang juga harus dicermati. Bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah. Ternyata kenapa harus kurma? Karena di kurma ada unsur manisnya yang mempercepat memulihkan tenaga, utamanya bagi orang puasa. Ya, sekarang kita mudah mendapatkan kurma, persis dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Sudah, gak usah diperdebatkan kalau kita berbuka pakai kurma. Tapi di satu daerah yang kurmanya tidak ada, yang di situ adanya adalah anggur, yang di situ adanya adalah dukuk, yang di situ adanya adalah buah-buah yang lain, tapi yang juga ada manisnya. Kenapa tidak ini didahulukan daripada air, kita samakan dengan kurma karena lihat unsurnya. Ini yang kita maksudkan. Bagaimana Rasulullah berpakaian? Rasulullah berpakaian sesuai dengan apa yang dipakai oleh orang-orang pada zamannya. Kemudian praktek Rasulullah memakai jubah. Setelah pakai jubah, di dalamnya ada sirwal, diikat juga ada imamah, kemudian juga ada rida surban yang diselendangkan. Di samping ada imamah juga ada rida. Nah, kita sepakat kalau orang memakai jubah kemudian memakai imamah, niat ittiba Rasulullah, pasti dia dapat pahala karena niat ittiba Rasulullah. Cuma harus diukur munasabahnya. Kemana dia pakai serban, kemana dia pakai jubah. Kebetulan hadir ke sholawatan, kemudian hadir istighosahan, jadi khotib Jumat, dia ceramah, dia ngaji, ke pengajian, ke majelis taklim, cocok pakai jubah, pakai serban. Kalau dia ngambil kayu ke hutan, kalau dia bajak di tanah, di sawah, ya jangan pakai jubah. Ini kan disesuaikan. Cuma yang saya pesan, yang sudah pakai jubah jangan merasa ngaku paling nyunnah, sehingga yang pakai batik dianggap gak ada nyunnah-nyunnahnya sama sekali. Kenapa? Karena kita yakin saudara-saudara kita yang tadi dilantik pakai batik itu juga niat ikut Rasulullah. Saudara-saudara kita dari pengurus MWC yang tadi dilantik pakai batik itu juga niat ittiba Rasulullah. Kalau niat ittiba Rasulullah, maka panjenengan juga dapat pahala karena ittiba Rasulullah. Kemudian ibu-ibu bertanya, memangnya Rasulullah pernah pakai batik? Sepanjang yang kita tahu, belum menemukan riwayat yang mengatakan Rasulullah pakai batik. Ini etika di dalam NU untuk menyampaikan tentang kandungan atau makna dari satu hadis ketika dipertanyakan. Bagaimana? Sepanjang yang kita tahu, kita belum menemukan riwayat. Jangan langsung bilang tidak ada. Kalau sekarang kan, ini gak ada hadisnya begini. Memangnya udah pernah lihat semua hadis itu?
Ada yang bahasanya gayanya luar biasa. Saya sudah pernah meneliti dan membuka semua kitab-kitab hadis. Saya tidak menemukan hadis ini. Tanya dulu, betul enggak dia udah buka semua kitab hadis atau hanya lewat aplikasi? Jujur dong. Wong sekarang hanya lewat aplikasi, kemudian mungkin proses pencarian dan pelacakannya ada gangguan sehingga tidak bisa menjangkau semua. Kemudian dia bilang hadisnya nggak ada. Kalau ditemukan baru malu dia. Maka etikanya di NU gimana bapak-bapak? Sepanjang yang saya ketahui, sepanjang yang saya pelajari, saya belum menemukan riwayat yang seperti ini. Jadi bukan berarti tidak ada, tapi karena keterbatasan pengetahuan kita belum menemu itu akhlak dan etika di dalam NU. Dia tidak langsung bilang hadisnya tidak ada. Memangnya udah pernah lihat semua dari semua periwayatan yang ada dalam kitab-kitab hadis. Nah, kalau ditanya, pernahkah Rasulullah pakai batik? Sepanjang yang saya ketahui, saya tidak pernah mendapatkan riwayat yang menyatakan Rasulullah pakai batik. Lalu bagaimana pengurus MWC yang tadi baru dilantik niat ikut Rasulullah? Yang diikuti adalah semangat Rasulullah, ka'ayyal bisa mayal bisuhu ahlu zamani. Rasulullah senang berpakaian dengan pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sini produksi batiknya luar biasa, maka teman-teman MWC pelantikan pakai batik, itu niat ikut Rasulullah, maka mereka dapat pahala dengan niat ittiba, ikut kepada semangat apa yang diinginkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah mengedepankan memakai pakaian yang dipakai orang-orang di sekelilingnya, walaupun tampilannya tidak persis dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah. Itu cara ittiba Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau sekarang teman-teman pakai motor, teman-teman pakai mobil, itu niatnya ittiba. Kenapa? Ka'an rokiba ma wajadahu fi makani, memakai kendaraan yang ditemukan di tempatnya. Yang ditemukan oleh Rasulullah ada onta, yang ditemukan oleh Rasulullah ada khimar, yang ditemukan oleh Rasulullah ada kuda, yaitu yang dinaiki. Kalau sekarang apa yang kita temukan? Yaitu yang kita naiki. Berarti kita apa? Ittiba Rasulullah. Jadi ikut Rasulullah tidak harus sama. Ini semangatnya ikut Rasulullah. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa kita mengadakan haul seperti pada malam hari ini? Kemudian ada yang bertanya, Kiai Abdul Karim, ada enggak dasarnya haul dalam Al-Quran? Biasanya mereka yang kelompok sebelah keburu mengatakan nggak pernah ada, nggak mungkin ada, mau dicari di mana? Kalau yang dimaksudkan dengan haul yang pakai terop, pakai syutingan, pakai sound, ya tidak mungkin ada. Mau dikatakan ada dari mana? Uang pada waktu itu soundnya juga nggak ada, teropnya nggak ada, syutingannya nggak ada. Caranya cari dalil bukan begitu. Kalau bilang nggak ada karena memang dia nggak tahu cari dalil itu seperti apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingin menyatakan kepada panjenengan ini sekedar contoh. Karena saya mendapatkan amanah dari siapa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Di mana dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana Hadratus Syekh berpesan, maaf, dalam Muqaddimah Qanun Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ketika mendakwahkan NU, mengkampanyakan NU, beliau itu berpesan, pertama caranya bagaimana? Bi mau'izatin syafiyatin wa da'watin mutalaqiyatin wa hujjatin qadiyah. Mau'izatin syafiyah itu apa? Mau'izah, nasihat, kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan, mendamaikan. Dakwatin mutalaqiyah itu apa? Dakwah yang dilakukan mustaqimah, mutaqati'ah, berlanjut tetapi bertahap. Kemudian wa hujjatin qadiyah, dengan hujjah yang bisa menyelesaikan perdebatan dan bisa menenteramkan orang yang masih bingung serta mematahkan terhadap argumen lawan yang tidak sepakat. Makanya saya ingin mencontohkan ketika orang ribut-ribut tanya dalilnya haul, karena malam ini di samping pelantikan ada haul. Ada enggak dalilnya haul dalam Al-Quran? Saya jawab ada. Pokoknya tahu cara mencarinya. Di mana? Salah satunya di penghujung ayat 24 surat Al-Isra. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ini kan urut-urutannya dari wa qadha rabbuka alla ta'budu
illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghira. Baru rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Nah, ketika menafsirkan wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghira, As-Syaikh Ad-Doktor Al-Ustadz Wahbah Az-Zuhaili di dalam karya monumentalnya At-Tafsirul Munir fil Aqidah was Syari'ati wal Manhaj mengutip satu hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud dalam sunannya, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Apa matannya hadis? Isinya hadis, Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi menyatakan, bainama ana jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi